Kalau kalian sedang cari hotel di Lembang yang bukan cuma tempat untuk tidur, tapi ingin benar-benar merasakan suasana pegunungan, mungkin hotel ini bisa menjadi referensi. Semua bisa kita nikmatin di sini, dan ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Arga. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik ya. Kali ini saya mau review Putri Gunung Hotel. Hotel ini berada di Jalan Raya Tangkuban Perahu, Lembang. Salah satu hotel ikonik dan legend yang ada di sini, karena sudah berdiri dari tahun 1090-an dengan predikat Hotel Bintang 4. Kebetulan saya kesininya hari Jumat, bisa terbilang weekend, tapi dari parkirannya masih terlihat sepi. Mungkin banyak tamunya menjelang maghrib atau karena bukan musim liburan. Oke, nggak usah perlu banyak lama-lama, kita langsung masuk ke dalam ya. Sebelum masuk kamar, kita reservasi dulu ya. Kebetulan kita udah booking via aplikasi. Mungkin prosesnya bakalan cepat. Di samping kiri ini ada resto yang bernama Tangkuban Perahu, restoran yang ada di hotel ini. Nah, untuk lobinya ada di samping kanan. Begitu masuk ke area lobi, terlihat nyaman, luas, dan cukup elegan. Lobi ini memiliki konsep interior yang klasik dengan furnitur bergaya vintage yang memberikan kesan mewah. Beberapa sofa dan kursi dengan desain klasik ditempatkan di area duduk. Kita bisa duduk-duduk santai di sini sambil nunggu jam check-in. Ada juga beberapa barang antik yang terpajang di dalam lemari. Jadi sebelum masuk ke kamar atau menikmati fasilitas hotel lainnya, area lobi ini sudah memberikan kesan tersendiri. Begitu keluar dari gedung lobi, kita disambut dengan bangunan balai-balai. Salah satu fasilitas yang ada di hotel ini, tempat nongkrong berkonsep semi outdoor. Di sini kita bisa pesan makan, minum, atau sekedar ngopi santai sambil menikmati suasana di sini. Lanjut kita lihat fasilitas lainnya. Hotel ini punya kolam renang yang luas. Terdapat beberapa bagian, ada kolam buat anak-anak dan dewasa. Untuk air kolamnya dingin ya. Kecuali kolam panjang kecil itu air panas khusus anak-anak. Tapi untuk air panasnya mulai dari jam 3 sore ya. Di sini juga disediakan tempat buat santai di samping kolam renang. Saking luasnya hotel ini, dari tadi saya belum liatin kamarnya ya. Karena dari lobi ke kamar jaraknya cukup jauh. Banyak fasilitas yang mesti kita explore dulu, biar nggak bolak-balik. Seperti ini nih, ada fasilitas spa dan sauna. Saya lupa nanya tempat ini, entah dalam perbaikan atau operasionalnya buka di hari tertentu aja. Karena di sini nggak ada tanda-tanda kehidupan. Tuh, ruang spanya ada 5, banyak juga ya. Ya udahlah, kita lanjut lagi keluar ya. Untuk tempatnya luas banget ya, sampai dari parkiran mobil, maksudnya ya lobi ke kamar itu lumayan jauh. Ya, hitung-hitung olahraga. Di sini banyak banget yang harus kita explore ya, saking luasnya gitu. Karena enakan ya di sini suasananya, banyak pohon pinus, jadi rasa sejuk gitu walaupun siang hari. Oke, kita lihat kamarnya ya seperti apa. Untuk kamarnya ada di bangunan ini. Bangunan bergaya cottage ini punya 4 kamar. 2 kamar ada di lantai 1, 2 kamarnya lagi ada di lantai 2. Saya sengaja request pilih kamar di lantai 2, alasannya biar lebih privasi dan bisa sambil lihat suasana dari atas. Untuk bangunan kamarnya mencak-mencak ya. Justru konsep seperti ini menurut saya cukup menarik untuk sebuah hotel yang memang membawa konsep resort. Assalamualaikum. Ini dia tipe kamar superior twin bed garden view. Begitu masuk ke dalam kamar, suasananya terasa cukup klasik dan nyaman. Interior kamarnya didominasi furnitur kayu berwarna coklat gelap, mulai dari meja rias, lemari, sampai beberapa detail perabotannya. Nuansa seperti ini memberikan kesan hotel yang sudah cukup lama berdiri. Fasilitas kamar ini ada 2 kasur ukuran single, bisa dibilang twin bed, kapasitas 2 orang. Untuk TV-nya masih biasa ya, belum smart TV. Ada wifi. Disediakan juga amenities kayak air mineral, kopi, dan teh.
ada juga teko listrik. Di kamar ini nggak ada AC, karena bagi saya cuaca di Lembang kalau siang hari kerasa adem, untuk malamnya dingin banget. Jadi nggak masalah. Saya dapat harga segini lewat aplikasi Agoda untuk hari Jumat ke Sabtu. Harga bisa aja berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan aplikasi dan hotel. Jangan sampai dijadikan patokan ya. Selanjutnya kita lihat kamar mandi yang ada di kamar ini. Untuk ukurannya tidak terlalu luas, ada wastafel, disediakan juga alat mandi yang cukup komplit, hair dryer, cermin yang lebar, kloset, dan standing shower. Untuk airnya bisa panas dan dingin. Sejauh ini aman ya, tanpa ada hambatan. Di sini ada lemari baju bergaya vintage. Kita buka ya. Ternyata ada cerminnya ya, nempel di pintu. Oke, kita tutup lagi. Sebelahnya kita buka ya, dan ternyata ada kulkas ya di dalam lemari. Ya pokoknya mantap lah ya buat nyimpen minum atau makanan supaya tetap terjaga ya. Alasan saya pengen di lantai 2 ya ini nih, ada balkon belakang yang bisa dimanfaatin buat duduk-duduk santai sambil ngopi. Untuk view-nya seperti ini ya, hanya lingkungan hotel, bukan pegunungan atau pemandangan indah lainnya. Hanya pepohonan pinus dan beberapa bangunan kamar. Tapi segini mah lumayan ya. Review kamar udah beres, kita mau lanjut lagi jalan-jalan keluar sambil lihat ada fasilitas apa lagi yang ada di hotel ini. Kalau dilihat dari bentuk bangunannya, kamar-kamar di sini kelihatan berbeda dari konsep hotel pada umumnya, di mana bangunan kamarnya dibuat menyebar dan dikelilingi oleh taman serta pepohonan. Bangunannya terasa menyatu dengan lingkungan sekitar. Dan menurut saya inilah salah satu hal menarik dari Putri Gunung Hotel. Banyak jalan setapak dan anak tangga menuju ke bangunan kamar, jadi tidak disarankan untuk lansia. Tapi ada bangunan kamar yang mudah aksesnya, yaitu tipe superior flat. Tinggal request aja ya pas booking. Bangunan kamarnya berdekatan sama bangunan lobi dan balai-balai. Nah, kalau dari sini mah gampang ya buat kemana-mana, kayak ke kolam renang, parkiran mobil, resto, atau ke tempat nanti sarapan. Mari kita bicarakan kelebihan dari hotel ini. Kalau saya rangkum, ada beberapa hal yang menurut saya menjadi daya tarik utama hotel ini. Pertama, suasananya. Kalau kalian cari hotel dengan nuansa hijau dan udara sejuk khas Lembang, ini salah satu nilai jual yang paling terasa. Kedua, area hotel yang cukup luas. Jadi suasananya tidak terasa seperti hotel perkotaan yang semuanya berada dalam satu gedung. Ketiga, fasilitas keluarga. Ada kolam renang, taman, area bermain anak, restoran, dan berbagai area terbuka. Keempat, garden view. Ini yang paling penting. Untuk saya, memilih kamar dengan view taman adalah pilihan yang cukup masuk akal ketika nginap di hotel dengan lingkungan hijau seperti ini. Karena saya ngerasanya kalau udah jauh-jauh ke Lembang, tapi dari kamar yang terlihat hanya tembok atau bangunan lain. Setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, sekarang kita bicara jujur. Tidak ada hotel yang sempurna. Dari data ulasan yang saya lihat, penilaian tamu terhadap hotel ini memang cukup beragam. Artinya ada juga tamu yang mungkin memiliki ekspektasi berbeda terhadap kondisi fasilitas atau kebersihan. Seperti ada beberapa fasilitas yang kurang perawatan atau dibatasi. Jadi kalau kalian cari hotel dengan konsep ultra modern, interior super mewah, dan nuansa hotel kota yang sangat kontempori, mungkin hotel ini bukan pilihan yang paling tepat. Karena karakter hotel ini lebih kuat di suasana resort, alam, ruang terbuka, dan pengalaman menginap bersama keluarga. Jadi menurut saya, ekspektasi harus disesuaikan dengan konsep hotelnya. Good morning guys. Pagi ini kita mau sarapan. Sumpah di sini dingin banget tuh, sampai saya aja pakai jaket tebal ya, sweater tebal maksudnya. Itu di depan saya juga tuh kabut semua.
dinginnya. Jangan lupa ini kupon sarapannya di bawah ya. Nanti kan di sana pasti dicek sama petugas. Let's go. Pagi ini kita disambut dengan kabut yang tebal. Hawa dinginnya bikin malas buat keluar kamar. Tapi kita lapar. Ya mau gimana ya? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya selalu menarik ketika melakukan review hotel, yaitu sarapan. Untuk lokasi sarapannya ada di Tangkuban Perahu ya, di sini ya. Maksudnya tuh di restonya hotel ini. Karena buat sebagian orang, sarapan hotel bukan cuma soal mengisi perut, tapi sudah menjadi bagian dari pengalaman menginap. Hotel ini menyediakan pilihan sarapan yang mencakup menu buffet kontinental dan Asia. Jadi pilihan menunya cukup beragam. Dan dari beberapa ulasan tamu, sarapan menjadi salah satu hal yang mendapatkan respon positif. Menurut saya, untuk hotel yang menyasar wisatawan keluarga, variasi sarapan seperti ini memang cukup penting. Karena selera orang berbeda-beda. Ada yang ingin makanan berat, ada yang cukup dengan makanan ringan, ada yang ingin menu lokal, dan ada juga yang mencari menu yang familiar untuk anak-anak. Kesimpulannya, bagi saya pribadi, nginep di sini cukup memuaskan. Walaupun ada beberapa fasilitas yang dibatasi, tapi hotel ini menang di suasana, lokasi, dan menu sarapannya. Semua itu terbayarkan. Itulah hasil review saya saat ini. Mudah-mudahan dengan video ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk nginep di sini. Bisa booking lewat aplikasi yang kerjasama dengan hotel ini atau kunjungin aja Instagramnya. Like video ini kalau suka. Tulis di komentar jika ada pertanyaan. Bantu subscribe agar saya makin semangat untuk review hotel lainnya. Saya Arga, pamit dulu. Dadah.